Ngopi, selamat datang kembali di Ngopi Ngobrolin Inspirasi. Tempatnya kita chill bareng sambil cerita-cerita yang bukan hanya seru tapi bisa jadi inspirasi buat hari-hari kamu. Dan pastinya bareng bintang tamu kita yang luar biasa dan keren-keren nih. Nah, jadi inspirasi gak melulu harus nunggu kita sukses dulu, punya jabatan tinggi atau harta yang berlimpah. Nyari inspirasi itu bisa jadi dari catatan kecil atau mungkin dari ngobrol sama teman-teman atau bisa aja kan dari sosmed, apalagi di dunia digital seperti sekarang ini. Nah, hari ini nih kita kedatangan bintang tamu, seorang pemuda yang luar biasa banget, sudah banyak prestasinya bahkan sampai di tingkat nasional. Kalian penasaran gak sih siapa bintang tamu itu? So, langsung aja kita sambut ini dia, Fadly Ardiansyah. Ngopi, ngobrolin inspirasi. Halo Fadly, selamat datang dan selamat bergabung nih di program Ngopi, ngobrolin inspirasi. Halo semuanya, sebelumnya terima kasih banyak kepada kakak-kakak yang telah mengundang saya di sini. Senang sekali rasanya bisa berbagi pengalaman di acara Ngopi kali ini. Ya, sama-sama. Kita juga senang banget loh. Akhirnya kamu bisa menyempatkan hadir di sini di sela-sela kesibukan kamu yang pasti banyak banget kan. Nah, sobat Ngopi, Fadly ini dia adalah seorang mahasiswa semester 1 di jurusan Komunikasi Penyiaran Islam UIN Syekh Nurjati Cirebon. Mana nih sobat KPI? Kasih jarinya dong. Ya, KPI Pride Bank kan ya. Nah, selain itu dia juga udah terpilih menjadi duta KPI tahun 2025. Baru semester 1 udah jadi duta. Keren banget gak sih? Selain jadi duta, dia juga seorang konten creator nih di media sosial, Instagram dan TikTok. Aku lihat sih Instagramnya udah 18.500 lebih gitu. Kayak wow, banyak banget. Terus ada juga TikToknya nih, ya gak sih? Kalau di TikTok tuh berapa sih followersnya? Di TikTok alhamdulillah udah 160 lebih ya. Wah, ternyata lebih banyak ya daripada Instagramnya. Udah kayak nah itu dia tuh di media sosialnya biasanya kontennya tuh tentang apa? Ya kadang-kadang aku ke selawat juga dakwah singkat gitu. Berarti lebih merujuk ke arah dakwah ya. Ya tuh, udah keren jadi duta, keren jadi konten kreator, keren, tambah keren. Masya Allah banget kan, sobat Ngopi. Nah, tadi tuh aku kan udah bilang kalau kamu tuh kepilih jadi duta KPI tahun 2025. Itu tuh sebenarnya apa sih tanggung jawab sebagai seorang duta? Dan ada nggak sih tantangan-tantangan tertentu? Apalagi kamu tuh kayak masih mahasiswa baru gitu. Gimana tuh? Boleh dong ceritain ke sobat Ngopi? Oke, berbicara tentang duta nih ya. Jadi teman-teman, menjadi duta itu bukan hanya sebuah gelar dan selema kayak gini nih. Tapi di dalamnya juga terdapat tanggung jawab. Harus kita pegang amanahnya. Pastinya itu tanggung jawabnya. Yang pertama tuh kita harus bisa menjadi contoh bagi mahasiswa yang lain. Kita harus bisa menginspirasi bagi mahasiswa yang lainnya juga. Yang pertama. Yang kedua, kita tuh harus bisa mempromosikan jurusan KPI ke masyarakat luar, gitu kan. Misalkan kunjungan ke SMA lah, ke masyarakat lah, gitu. Memperkenalkan bahwa di UIN tuh ada KPI ini, gitu. Terus yang ketiga, nanti di tahun depan ada mahasiswa baru. Kita itu membantu orientasi mahasiswa baru gitu kan, mengajaklah merangkul mereka gitu, terus memberi arahan bahwa di KPI itu gimana aja gitu, itu tugas duta. Yang terakhir tuh kita membantu akademik dan non akademik di jurusan. Misalkan nih di jurusan tuh ada acara, misalkan di bulan sekarang tuh ada FKOM. Ini kita sebagai duta itu berkontribusi gitu, misalkan jadi MC lah, jadi moderator lah gitu. Itu ya tanggung jawab duta. Terus berbicara tentang tantangan ya. Tantangan dari duta tuh kan aku ini semester 1 nih. Jadi aku harus bisa beradaptasi sama jurusan gitu. Kenal sama kajurnya, sekjurnya, sama dosen-dosen KPI. Itu sih tantangannya. Oh iya, berarti kayak kamu tuh perlu lebih menyesuaikan diri ya, lebih mendekatkan diri. Oke, itu kan tadi tugas duta tuh banyak banget ya. Pastinya kamu tuh kayak
ada kesibukan lain di Duta gitu. Tapi dibanding kesibukan-kesibukan itu, pastinya kamu gak bisa melupakan kewajiban kamu sebagai seorang mahasiswa kan, yaitu belajar. Nah, gimana sih cara kamu kayak menyesuaikan diri, harus belajar, harus kesibukan Duta gitu, harus kegiatan Duta. Nah, itu gimana tuh? Oke, itu kuncinya menurut aku cuma di manajemen waktu sama prioritas. Walaupun aku sekarang jadi duta nih, Ya, aku tidak lupa sama kewajiban aku sebagai mahasiswa gitu kan, ya. belajar dan sebagainya gitu kan. Tapi saya percaya bahwa menjadi duta juga, aku tuh sedikit mengamalkan ilmu yang ada di KPI. Gitu. Aku jadi belajar public speaking lah, Iya. belajar lain-lainnya gitulah banyak. Oh, Jadi iya. sedikit-sedikit mengamalkan ilmu yang ada di kampus. Gitu. Berarti kayak di Duta tuh prakteknya ya? Iya. Praktek dari di kelasnya ya? Guys, Wah, keren banget sih pemikirannya. Oke, kita lanjut ke dunia digital. Tadi kan aku udah spill ya, kalau Padli ini adalah seorang content creator dengan belasan bahkan ratusan ribu followers. Terus juga tadi kata Padli katanya kontennya tuh tentang dakwah. Nah, kenapa sih kamu milih konten dakwah dibanding konten-konten lain yang lebih viral gitu? oke. Yang membuat aku bergerak ke konten dakwah itu karena aku kan lulusan pesantren. Aku lihat teman-teman aku yang lulus itu, mereka rata-rata tuh kalau udah lulus tuh udah gitu, udah mengamalkan ilmunya. Jadi aku tuh pengen berusaha nih mengamalkan ilmu aku tuh lewat media sosial gitu. Oke, nah jadi kata kuncinya tadi apa? Mengamalkan ilmu, ya nggak sih? Karena buat apa kita menuntut ilmu banyak-banyak kalau buat disimpan sendiri, betul? Jadi kita kalau seorang Padli ini mengamalkan ilmunya di dunia digital gitu, membagikan, meng-share ilmunya gitu. Nah, pasti kan kalau misalkan di medsos itu banyak haters, banyak komentar-komentar gak enak. Belum di medsosnya atau bahkan di luarnya kayak, ih apaan sih, sok-sokan dakwah gitu. Nah, gimana sih itu kamu menyikapinya gitu? Kalau di medsos pasti ada aja ya yang nggak suka sama kita. Tapi kita tuh harus bisa menerapkan prinsip bodo amat. Nah, itu prinsipnya yang aku pegang itu. Kalau kan mereka-mereka pasti ada itu yang hina aku lah, membuli apa gimana kita di belakang. Tapi mereka tuh tidak ada di belakang aku, gitu kan. Iya. Kita tuh harus fokus sama tujuan kita menjadi konten itu. Oh, oke. Tadi kan harus fokus ya. Terus ada nggak sih tips-tips tertentu gitu biar orang-orang yang baru memulai atau teman-teman sobat ngopi ini yang mau memulai konten gitu, biar bisa konsisten membuat konten yang bermanfaat gitu bagi semuanya. Tuh, kasih tips dong. Tipsnya menurut aku kita tuh harus fokus sama tujuannya. Jadi jangan sampai kita mendengarkan cibiran orang lain, jangan sampai kita down gitu kan, ada yang menghina, apa kita sampai down gitu, jangan seperti itu, harus fokus sama tujuannya itu sebenarnya. Kalau misalkan di awal mula jadi content creator tuh ada nggak sih kayak harus apa gitu, ngelakuin apa gitu, misal harus di pace-nya yang memadai atau persiapan mental atau mungkin niat, menurut kamu apa sih yang paling penting gitu kalau misalkan mau memulai gitu? Yang pertama tuh kita niatnya dulu. Kalau niatnya udah benar, kita lanjut ke kontennya gitu. Kontennya juga kita harus benar-benar fokus gitu kan. Jadi harus bisa ngedit juga, belajar juga gitu. Berarti kalau awal-awal kayak serba sendiri ya gitu. Iya. Kayak merancang sendiri, teks sendiri, ngedit sendiri gitu. Cocok banget sih masuk KPI. Biar langsung belajar aja. Tapi kalau misalkan mau mulai ngonten gitu tuh ada persiapan gak sih? Kayak ada rancangan mungkin dari bikin naskahnya atau gimana tuh? Iya, itu harus. Jadi pertama kita sebelum konten tuh persiapan dulu. Habis persiapan udah beres, lanjut ke mulai kontennya. Udah beres konten, kita lanjut ngedit. Udah ngedit, upload gitu. Kalau inspirasinya tuh kamu ada nggak sih kayak, oh ini nih sosok inspirasi aku buat konten gitu, atau misalkan kamu ngambil dari mana, atau just mengamalkan ilmu aja gitu? Ada sih inspirasi aku itu ada Kak Mubarak tuh, sama dia juga konten creator juga, santri juga. Oh, berarti satu alma mater gitu ya? Beda sih, beda alamat, cuma aku follow dia gitu karena itu bagus banget gitu. Iya, baik. Nah, selain dua hal yang udah kita omongin tadi, Padli juga berprestasi di bidang MTQ. Bahkan sampai tingkat nasional loh, Sobat Ngopi. Nah, itu tuh gimana sih? Ceritain dong pengalamannya ikut lomba-lomba MTQ gitu. Oke, MTQ itu jadi di dalam MTQ itu banyak cabang gitu. Banget cabangnya. Nah, aku tuh
Di MTQ itu cabangnya Syaril Quran. Hmm. Itu alhamdulillah aku dari tingkat kabupaten juara 1 naik ke tingkat provinsi juara 1 lanjut ke tingkat nasional gitu. Alhamdulillah aku ke nasional udah 2 kali. Yang pertama dulu tuh di 2022 di Kalimantan Selatan, Mm-mm. terus lanjut kemarin 2024 di Kalimantan Timur. Nah, insya Allah untuk 2026 aku benar-benar kepilih jadi utusan Jawa Barat di Jatim. Wow, keren banget ya. Sampai kayak bertahun-tahun berarti tahun 2026 tuh tahun ketiga kamu ikut nasional ya? Ya, pilih. Sekarang tuh masih tahap seleksi Oh, masih tahap seleksi. Berarti seleksinya tuh di mana? Di kabupaten atau di di mana? provinsi, Oh, di provinsi. di LPTK Jawa Barat. Oh, iya iya iya. Nah, itu kan kamu kayak udah bertahun-tahun nih ikut lomba MTQ. Terus gimana sih awal mulanya? Kok bisa gitu? Kayak ikut lomba-lomba MTQ. Apakah kamu sesuka itu sama MTQ atau gimana tuh awalnya? Awal mulanya karena aku berada di pondok pesantren. Aku pesantren di pesantren At-Tadkir yaitu di Majalengka. Nah, di sana tuh yayasan dakwah At-Tadkir. Gitu. Aku pas SD mah aku teh bahasa Sunda ya gak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Aku teh kan SD mah tuh udah tahu syariat itu apa. Semenjak aku mondok, nah aku di situ diajarin ada pelajaran pidato. Gak tahu kenapa pas pelajaran pidato tuh aku suka banget gitu. Oh, iya. Yang lain gitu. Iya, iya. Aku semangat gitu kalau pelajaran pidato itu. Nah, setahun aku mondok sama guru aku disuruh ikut lomba lah tingkat kabupaten pas kelas 8 SMP. Nah, di sana aku awal mulai ikut MTQ itu langsung juara 2 tingkat kabupaten. Lanjut lagi, tahun berikutnya aku ikutan lagi, alhamdulillah juara 1. Wow, Berarti itu kelas 9. kelas 9. Nah, habis juara 1 lanjut ke tingkat provinsi, yaitu dulu tuh di Sumedang. Di Sumedang. Ya, di Sumedang aku alhamdulillah juara 2. Nah, untuk ke nasional tuh biasanya yang juara 1, 2, 3 itu diseleksi lagi. Nah, alhamdulillah walaupun aku juara 2, tapi aku pilih untuk tampil di nasional. Yang itu yang pertama ke nasional tuh Iya, tahun 2022 itu di Iya. Kalimantan Selatan. iya. Lanjut lagi tahun kemarin aku ikutan lagi. Alhamdulillah juara 1 tingkat provinsinya. Wow, Itu di Bekasi. di Bekasi. Lanjut lagi ke nasionalnya itu kemarin di Kalimantan Timur. Dan itu alhamdulillah juara 5 harapan 2. Wow, ya banyak banget ya pialanya. Ya pasti di rumah tuh ini juara 1, juara 2, banyak banget gak sih? Masya Allah. Nah itu kan kamu katanya tuh tadi suka di awal mulanya tuh dari suka ya, kayak pelajaran, suka pelajarannya di itu apa berpidato gitu. Nah itu tuh gimana sih cara kamu memanage rasa grogi kamu? Itu pasti kan kalau misalkan berbicara di depan umum pasti kayak ada rasa grogi gitu gak sih? Nah itu gimana sih kamu memanage hal itu gitu biar gak grogi, biar tetap pede tampil di depan banyak orang gitu? Semua orang tuh pasti ya awal-awal tampil tuh pasti grogi. Bener kan? Semua juga. Iya bener banget. Contoh kitanya. Ah, Kita tuh pertama sebelum tampil tuh. Pertama persiapan dulu. Nah, habis persiapan. Lanjut yang kedua. Kita harus percaya diri. Kalau udah persiapan nih lanjut percaya diri. Habis itu kan pasti ada demam panggung tuh. Cara mengatasi demam panggung itu kita yang pertama tuh tarik napas dulu, tenangin diri. Jadi mindset kita tuh kalau kita mindsetnya di awal tuh udah wah gimana nih takut salah itu pasti kesannya salah. Jadi kita tuh awalnya harus benerin mindset kita tuh yakin kita Iya. yakin pasti lancar. Insya Allah kalau kita yakin lancar kedepannya juga pasti lancar. Iya iya iya. Iya. Berarti harus dari hati dulu ya. Dari hatinya tuh tanamkan kekuatan kalau kamu bisa. Aku bisa, aku pasti bisa gitu. Ya gitu. Jadi kalau misalkan sebelum naik lomba atau sebelum mau lomba gitu, kamu tuh kayak ada latihan khususnya gak sih? Kayak atau ritual khusus? Kayak kalau misalkan itu kan ada tuh seorang penyanyi yang harus makan kencur dulu sebelum naik panggung gitu. Nah kamu ada gak sih kayak ritual-ritual kayak gitu? Latihannya tuh sebelum lomba tuh aku latihannya hampir hamin 2 bulan lah 3 bulan tuh harus ada latihan. Wow, lama juga ya? 3 bulan? Ya itu pas latihan tuh kita harus berhenti makan es, makan gorengan, pedas-pedas gitu tuh harus berhenti gitu. Ya ibaratnya puasa dulu lah. Iya, Kalau mau lomba mah soalnya kan kalau pidato itu kita menggunakan suara. suara. Kalau suara kita habis atau serak itu bahaya gitu. Itu latihannya tuh pagi, siang, malam tuh full.
Wow. latihan. Wow. Ya, kalau Iya. kalau mau juara itu pasti capek. Kan peribahasa nama mau menang perah hamun teu peurih. Wow, iya sih benar. Sakit-sakit dahulu. Iya, iya benar. Iya. Jadi itu tuh kuat selama 3 bulan gak makan es, gak makan gorengan, gak makan pedas, kuat. Ya. Harus kuat dong. Tuh Gen Z dicontoh ya. Kalau kamu mau juara ya harus ada pengorbanan gak sih? Oke. Wah, tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol banyak banget nih soal prestasi Padli. Dia udah jadi duta jurusan di semester pertamanya, terus juga ikut lomba MTQ sampai ke tingkat nasional. Dia juga content creator yang banyak banget followersnya, jago public speaking. Nah, setelah mencapai itu semua, ada nggak sih harapan kamu ke depannya tuh mau gimana gitu? Oke, harapan aku tuh ke depannya aku pengen jadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Kan lunas, alhamdulillah, baik Masya Allah. yang bermanfaat bagi orang lain. Iya. Itu sih harapan aku untuk ke depannya. Berarti bakal terus berprestasi lagi buat menyebar ilmu-ilmu kamu. Iya. Masya Allah, mulia sekali ya harapan dan mimpi narasumber kita kali ini. Nah, itu kan kamu kayak udah mencapai berbagai bidang prestasi gitu. Tolong dong kasih tips, kasih semangat buat sobat-sobat ngopi kita di rumah agar kayak minimal bisa lah gitu menorehkan prestasi-prestasinya gitu, kayak kamu gitu. Oke, untuk para pemuda ya ribuan di luar sana, dari saya itu kalian harus tetap semangat, jangan takut gagal. Selagi kita masih berjuang dan berdoa, maka Allah juga tidak akan tinggal diam. Iya, Masya Allah. Jadi, sobat-sobat ngopi, kalian harus banyak bermimpi. Mimpilah setinggi-tingginya agar kamu masih jatuh di antara bintang-bintang. Nah, Sobat Ngopi, tadi kan kita udah ngomong banyak banget sama Padli. Dan pastinya sangat menginspirasi nih buat aku, kamu, dan kita semua. Jadi, inti dari obrolan kali ini adalah kita bisa loh ternyata berprestasi di berbagai bidang. Tidak hanya satu, asalkan kita bisa memanage waktunya dan sesuai dengan kesanggupan diri. So, apa nih langkah pertamamu mulai besok? Tulis di kolom komentar ya. Oke, terima kasih banyak Padli udah mau datang ke sini diundang sama kita menginspirasi sobat-sobat ngopi kita di rumah. Oke, terima kasih juga semuanya. Semangat terus ya. Oke guys, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Pantengin terus program Ngopi Ngobrolin Inspirasi. Pastinya bareng bintang tamu kita yang luar biasa. See you guys.